Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. فهذا قربه لحضرته وهذا أشكاه فهو بعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, ikhwatal iman, jamaah sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa berqiyam Ramadan, untuk bisa melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat tarawih berjamaah. Semoga ini menjadi penyebab kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan, di antaranya qiyam Ramadan itu adalah salat tarawih, dan alhamdulillah kita sudah laksanakan bersama dengan penuh keimanan dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Hampir kita setelah meninggalkan Ramadan, bahkan Ramadan yang akan meninggalkan kita, dan butuh muhasabah, introspeksi diri, sejauh mana kita telah membersamai Ramadan ini dengan baik. Apakah masih dalam kondisi yang sama sebagaimana kita sebelum Ramadan tiba, atau ada peningkatan ibadah, peningkatan ketakwaan, keimanan yang kita alami, yang kita rasakan selama kita masuk pada Ramadan tahun ini? Karena ikhwatal iman, jemaah sekalian, Ramadan ini bisa menjadi tolak ukur sejauh mana seseorang yang beriman ini merasakan nikmatnya imannya, dan sejauh mana seorang yang beriman ini merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau di Ramadan saja dengan lingkungan yang sangat mendukung, sangat support, baik itu dari sisi masyarakat, baik itu dari sisi sekitar kita, yang mana di malam hari kita sering mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran, tadarus dari masjid-masjid, dari surau-surau. Begitu juga di lingkungan kerja kita diberikan kesempatan menghadiri majelis taklim, kajian-kajian keilmuan. Maka jikalau diberikan itu semua, namun tidak ada peningkatan kualitas keimanan, tidak ada peningkatan kualitas ketakwaan dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang perlu kita perhatikan. Hakikat kehidupan ini adalah mencari husnul khotimah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa orang yang bisa menutup hidupnya dengan lafaz la ilaha illallah, yaitu dengan lafaz tauhid, yaitu beriman kepada Allah, maka dia akan masuk surganya Allah. Ternyata butuh perjuangan untuk menjadikan hidup ini husnul khatimah. Sehingga ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberikan nasihat dan wasiatnya, "Qul amantu billah tsumma istaqim."
katakan dengan penuh keyakinan bahwasannya aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah dengan keimananmu. Jadi istiqomah itu tidak hanya dalam urusan ibadah, dalam urusan iman butuh istiqomah. Dan kita ini bisa jadi sudah masuk pada zaman-zaman akhir, di mana Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bersabda Rasul SAW, badiru bil a'mal, ayo kita ini bersegera dalam urusan amal. Fitanan ka qita'il lail, karena nanti akan datang fitnah seperti mana perubahan malam al-lail al-muzlim yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, bisa jadi seorang laki-laki, seseorang itu dia ini masuk di waktu pagi dalam kondisi beriman, namun di waktu sore dia sudah kafir kepada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Wa yumsi mu'minan, bisa jadi dia itu masuk di waktu sore dalam kondisi beriman, wa yusbihu kafiran, tetapi di waktu pagi dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia berani menjual agamanya dengan segelintir dunia, dengan dunia yang fana. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari sini ikhwatal iman jemaah sekalian, maka penting bagi kita Ramadan ini dijadikan ajang sebagai fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba dalam hal kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan juga bertolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan tidak hanya dalam ruang lingkup masyarakat saja, tetapi lebih kecil lagi dalam ruang lingkup keluarga, di mana Nabi SAW mencontohkan kalau sudah masuk 10 hari di akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan tali sabuknya, beliau menghidupkan malam-malamnya, beliau membangunkan keluarganya, di mana soleh bagi seorang yang berstatus suami atau berstatus seorang ayah itu tidak cukup, tetapi harus ditingkatkan lagi menjadi muslih. Salihun muslihun. Kalau salihun itu cukup untuk diri sendiri, tetapi dalam bermasyarakat, berkeluarga, apalagi seorang pemimpin, seorang suami, seorang ayah, harus juga muslih, yaitu membawa perubahan, kebaikan kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Ikhwatul iman jemaah sekalian, pastinya kita dalam mengarungi kehidupan ini banyak godaannya. Ada yang digoda dari sisi dunia, ada yang digoda dari sisi karir, ada yang digoda dari sisi fitnah keluarga, bahkan ada juga yang digoda dari hubungan antara anak dan bapaknya, ibunya, mertuanya, atau bahkan hubungan suami istrinya. Memang begitulah dunia, dan dunia itu tempat kita diuji. Ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat kita diuji, dan akhirat tempat kita dibalas. Jadi paling mudah muhasabah diri itu di bulan Ramadan, di penghujung akhir ini, tinggal melihat apakah dari sudut pandang kualitas atau kuantitas. Misalkan dari sudut pandang kuantitas dulu, sekarang malam 27 atau malam 26 atau malam 28, kira-kira bacaan Quran kita pribadi, bukan yang di masjid Pak, pribadi yang murojaah sendiri dengan target saya harus khatam bulan Ramadan minimal sekali, sudah sampai juz mana gitu. Jangan-jangan masih juz 1 lagi. Kemudian enggak, saya juz 30. Tapi mulai dari mana? Kalau mulai dari An-Nas sama saja masih 1 juz gitu. Ini ikhwatul iman, saya pun belum khatam, masih ngebet. Dalam artian apa? Itu dari sisi kuantitas, belum dari sisi kualitas. Sejauh mana saya menikmati bacaan saya, sejauh mana saya mengambil ilmu dan petunjuk hidayah Allah dari apa yang sudah saya baca. Apalagi di luar sana, isu-isu nasionalnya sudah luar biasa. Urusan Al-Quran yang minta dihapus 300,
Apalagi yang minta itu para murtadin atau dulunya mantan ustadz. Jadi kalau mantan ustadz itu lebih parah dibandingkan mantan begal. Apalagi mantan kiai itu lebih parah dibandingkan mantan maling. Karena identiknya mantan itu kan bekas gitu kan. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, isu-isu nasional itu jangan sampai melarutkan kita sehingga kita lupa akan pedoman hidup kita, lalu tujuan hidup kita. Kalau orang sudah lupa akan tujuan hidup, untuk bahagia aja susah, Pak. Orang itu kalau sudah lupa akan tujuan hidup, untuk mendapatkan bahagia dalam hidup aja susah. Padahal hidup ini hanya 60 tahun. Kalau sejak lahir dia itu gak merasakan bahagia, sejak lahir dia itu mulai sering dibentak-bentak, itu tertekan hidupnya, kapan dia merasakan bahagianya? Mungkin sejak kecil dia dibentak-bentak sama ibunya karena rewel, agak gedean dibentak sama bapaknya karena rewel juga, sekolah dibentak sama bu guru, bapak gurunya. Alhamdulillah kalau di Republik sini kayaknya gak berani bentak. Belum lagi nanti nikah dibentak sama istrinya. Apalagi yang istri dibentak sama suaminya. Loh kok tuman ini dibentak-bentak terus. Mati yang soro dibentak sama mungkar nakir. Man rabbuka, gak bisa jawab, dibentak lagi, dikampleng. Na'udzubillahi min dzalik. Kok ya tuman dari lahir sampai mati dibentak. Yang seharusnya kita ini orang beriman, kalau tahu tujuan hidup, bagaimana bermuamalah juga dengan orang-orang sekitar kita, termasuk keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, harusnya bahagia dan terus bahagia. Dan kebahagiaan itu hanyalah dimiliki orang yang beriman, Pak. Dan bukan jaminan yang kaya itu pasti bahagia. Tidak jaminan. Ada tuh orang kaya bunuh diri, wonten, Pak. Wonten. Justru sing miskin enak menikmati hidup. Sampai ada seorang yang dia ini mau tidur di istananya saja butuh minum pil tidur beberapa butir baru bisa tidur. Sehingga dia merasa iri dengan seorang pengembala kambing yang dia lihat dari istananya bisa menemani kambingnya dengan santai, kemudian makan perbekalannya, lalu bisa tidur dengan enaknya di bawah pohon itu. Kok bisa itu, Pak? Sehingga ini merujuk kepada bahagia dan tujuan hidup. Jadi orang beriman itu gak boleh sedih, Pak. Walaupun dompetnya gak ada isinya itu gak boleh sedih. La tahzan. Ya, bagaimana kembali kepada tujuan hidup? Bagaimana itu ya aplikasinya? Itu dalam. Dan ini akan dirasakan mereka yang sudah mengenal bagaimana dia beriman dan bagaimana dia ini mengarungi tujuan hidupnya. Kalau kita merasa kebahagiaan kita itu tergantung pada isi dompet, berarti harus belajar lagi. Ketika sudah isinya dompet berapa gitu, sisa yang 10.000 gitu sudah mulai sedih, murung. Padahal dia tidak sadar banyak sekali rezeki Allah yang sudah diberikan. Apalagi kalau sudah mengukur kasih sayangnya Allah dengan isi dompetnya. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ngersulah, Pak, uripnya itu, Pak. Yang jualan nasi goreng ngersulah, kenapa yang beli saya ini kok nggak mau beli nasi goreng saya, kok justru yang nggak sholat itu kok ya suki-suki gitu kan. Lo kalau sholat dapat duit, Pak, ya nggak ada yang kerja, Pak. Nggih, Pak. Kok sing ngojek, lho gak ngojek sama. Kok salat ae lah oleh dhuwit kok salat. Gitu. Soro, Pak, awak dhewe. Sing nukangi gak nukangi. Gak nukang ta, Mas? Gak wis salat ae oleh dhuwit. Justru kalau salat dapat duit itu kacau, Pak, sosial masyarakat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita surga, memberikan kita surga yang tidak mungkin kita beli dengan dunia ini. Sehingga orang beriman harus tahu bagaimana bermuamalah dengan dunia agar dia itu bahagia. Dunia itu apa, Pak, isinya? Ada dalam surat Al-Imran ayat 14. Ada 6. Zuyina linnasi hubbu syahawati minan nisa, wanita, wal banin. Anak itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Wal qanatiril muqantaril minadh dhahabi wal fiddah, emas dan perak atau duit. Wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Juga tunggangan kita bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Kemudian juga sawaladang kita,
peliharaan kita, dari ternak-ternak yang kita pelihara, itu juga bisa menjadi nuansa dunia atau bisa menjadi nuansa akhirat. Maka ikhwatal iman, dunia itu dikatakan jangan sampai masuk dalam hati, tetapi cukup di tangan saja. Sehingga jikalau dia ini ditakdirkan atau diberikan ujian berupa kekayaan, dia tidak akan lupa, tetapi terus dia bersyukur dengan kekayaannya. Walaupun dia diuji dengan kesengsaraan atau kemelaratan dalam urusan dunia, dia pun tetap bahagia. Semua kita telah menemukan rasa itu dan telah menemukan kecintaan yang membuat hati kita senantiasa bahagia, apalagi cinta kita terpaut kepada Allah dan Rasulnya. Dan Ramadan ini saya harapkan dan kita semuanya berharap semoga Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir. Kalaupun Ramadan yang terakhir, semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.